Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Anak Daud, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 1 ayat 1 dan 16. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penginjil Matius layak disebut sebagai jembatan untuk kedua perjanjian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Meskipun dalam sejarah penulisannya, Injil ini baru muncul 40 tahun setelah beberapa surat Santo Paulus. Namun, dalam semua naskah Perjanjian Baru, Injil Matius selalu muncul yang pertama, karena Injil ini menjadi penghubung dan pemersatu tulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Matius melihat Yesus sebagai pemenuhan harapan bangsa Yahudi dan pemenuhan janji Allah kepada umatnya. Matius sebagai orang Yahudi, dan ia berbicara kepada pendengarnya yang utamanya adalah orang Yahudi. Matius memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Yahudi sebagai Mesias yang telah lama mereka nanti-nantikan. Tetapi Yesus tidak berhasil mereka kenali ketika dia datang dan hadir di antara mereka. Satu-satunya jalan untuk meyakinkan mereka adalah dengan menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang diramalkan oleh para nabi. Dalam berbagai ayat dapat kita temukan kalimat ini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Matius bab 1 ayat 22, bab 2 ayat 15, dan seterusnya. Dengan demikian, Matius telah menjembatani kedua perjanjian itu. Saudara-saudari terkasih, pada pewartaannya hari ini, gereja menampilkan permulaan dari Injil Matius yang sangat terasa menghubungkan kedua perjanjian tersebut. Matius menghadirkan silsilah Yesus yang kita kutipkan di awal renungan ini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Secara jasmani, Yesus itu adalah keturunan baik Daud maupun Abraham. Namun ibunya adalah Maria yang melahirkan Yesus karena kuasa Roh Kudus. Matius bab 1 ayat 18, Lukas bab 1 ayat 35. Matius menulis bahwa Yesus yang dilahirkan Maria itu disebut Kristus, yaitu Mesias. Dialah yang diurapi oleh Allah sebagai anak Allah pada kayu salib, tempat dia ditinggikan dan dimuliakan, sebagaimana disaksikan kepala pasukan Romawi. Sungguh, ia ini adalah anak Allah.
Matius bab 27 ayat 54c. Matius adalah penginjil yang khas dan khusus mau menyadarkan bangsa pilihan Allah untuk melek dan sadar akan Yesus Kristus sebagai Mesias yang memenuhi ramalan para nabi. Saudara-saudari terkasih, kalau pada hari ini saya mengajak Anda untuk memperhatikan dan memusatkan pikiran pada gelar Yesus sebagai anak Daud, itu tidak lain dan tidak bukan untuk menegaskan kembali bahwa Yesus itu adalah sosok sentral yang sudah digadang-gadang dan dinantikan oleh bangsa Yahudi. Matius mau supaya para pendengarnya bertobat dari kebutaan mereka dan telah salah memperlakukan Yesus sebagai pribadi yang disebut mereka sebagai guru palsu, sebab dia bergaul dengan orang berdosa, sebagai penghujat Allah karena dia mengampuni dosa, sebagai pelanggar hukum Sabat sebab dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Semua itu tidak bisa mereka terima karena Yesus tidak termasuk kriteria Mesias yang mereka pahami. Matius mau membongkar cara pikir dan cara mereka bersikap terhadap Yesus yang karena kedegilan dan ketegaran hati mereka telah menyalibkan Yesus. Tapi Yesus telah memberikan jawaban yang tak bisa dibatalkan atau dibantah mereka. Yesus bangkit setelah dia disalibkan dan dimakamkan. Tidak ada gunanya mereka mengarang cerita bohong, isapan jempol atau hoaks seperti ini. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Matius bab 28 ayat 13. Bagaimana orang tidur bisa melihat? Dusta itu masih beredar sampai hari ini di antara orang-orang Yahudi. Matius ingin membangun dan menyadarkan orang-orang sebangsanya untuk berhenti menghujat dan menolak Yesus, sebab Yesus itu sungguh-sungguh Mesias dan keturunan Daud juga. Saudara-saudari terkasih, Matius mau mengajak orang-orang sebangsanya mengalami kasih karunia Yesus sebagaimana dia sendiri telah mengalaminya. Dia yang bukan siapa-siapa, dia yang seorang pemungut cukai, dia telah dipilih Yesus untuk mengikuti dia. Dia segera bergegas mengikuti Yesus tanpa berkata apa-apa. Inilah yang ditulis oleh Matius. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius bab 9 ayat 13. Hosea bab 6 ayat 6. Kutipan dari kitab Nabi Hosea ini merupakan cara Matius menunjukkan kepada para pendengarnya watak Allah yang menghendaki semua orang diselamatkan. Daud saja yang mereka kagumi telah berbuat dosa dan bertobat. Betapa Allah dalam Yesus Kristus menghendaki semua orang Israel juga mengalami hal itu. Pada masa Advent ini, kita juga diundang untuk menerima Yesus
dari kesaksian ini bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Matius mau kita tahu bahwa Yesus itu lahir dari bangsa Yahudi, tapi dia lebih ingin kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang lahir untuk semua bangsa untuk menyelamatkannya. Apakah aku sudah siap menyambut Yesus sebagai penyelamatku di pesta Natal ini? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Santo Matius sudah mengingatkan kami untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dunia. Jauhkan kami dari sikap tegar dan segera bertobat dari dosa-dosa kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.